Terima kasih ya Pak Hari, kita boleh. Ya. Hai good people, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Winona, dan saat ini saya mengajak good people sekalian ke sebuah kantor, tepatnya di kantor Silva Papua Lestari yang sudah beroperasi sejak tahun 2010, dipimpin oleh sang direktur. Saya panggilnya Kakak Ari saja ya, biar muda terus ya. Kakak Christian Ari. Dan kita akan banyak berbincang tentang profil dari lembaga Silva Papua Lestari. Nah, pada kesempatan pagi hari yang sangat baik ini, good people, kami juga didukung oleh Sagu Chef Koko Joni. Jadi sambil kita sarapan nih, Kak Ari, kita akan berbincang-bincang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Joni cukup terkenal. Luar biasa. Ya, ini sebuah UMKM juga yang melibatkan masyarakat juga. Gitu. Aduh, terima kasih Kakak Helga nih untuk teh manisnya. Teh manis. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Wah, ini sangat nikmat sekali sambil menikmati Sagu Chef sambil minum teh. Nah, ya. Pasti nikmat sekali. Dan saya yakin dan percaya pasti Kak Ari itu sangat mencintai kuliner khas Merauke ini, Sagu Chef. Ya, saya sebenarnya tidak bisa dijauhkan dari Sagu Chef ya. Nah, karena memang saya dari kecil lahir sudah diperkenalkan dengan Sagu Chef gitu. Nah, jadi kadang-kadang walaupun saya sudah bepergian ke beberapa tempat, tapi ya kadang-kadang saya merindukan untuk makan Sagu Chef. Sagu Chef Seperti itu. Iya. Dan betapa nikmatnya kita akan berbicara tentang program-program kerja dari Silva Papua Lestari yang berkecimpung dalam dunia konservasi. Jadi pas sekali penganan kita pagi hari ini sambil berbicara tentang konservasi sambil juga menikmati Sagu Chef. Ya, dicobain ya. Oh, boleh. Kalau saya bikin pasti tidak selesai ini ya. Iya. Ini pasti karya mama-mama yang hebat ini. Iya, benar sekali. Saya sudah bisa membayangkan nikmatnya seperti apa ini, teman. Iya. Makanan lokal yang sudah mulai dikenal oleh banyak masyarakat di luar Merauke. Bagaimana rasanya? Ya, ini saya kira tidak ada beda yang biasa saya makan. Gitu. Rasanya selalu punya kekhasan? Ya, benar. Dan di situ ada sagu, ada kelapanya, biasanya ada dagingnya. Iya. Itu luar biasa. Iya. Nah, saya kira saya sangat mencintai makanan seperti ini karena ini makanan saya. Iya, benar sekali. Ya, mungkin kayak kita berbicara tentang sagu yang bisa diolah berbagai jenis makanan ya. Apalagi ini sagu ini sangat identik sekali dengan masyarakat Papua. Benar. Ini punya sebuah konteks secara filsafat itu yang sungguh mendalam ya bagi masyarakat Papua. Benar. Nah, terkait dengan bidang kerja dari Silva Papua Lestari ini yang mengambil cakupan wilayah itu kalau tidak salah di Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul ya. Benar. Kak Ari ya. Ya. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada good people program Token Show sehingga ini bisa mengedukasi kita semua ya terkait apa yang dikerjakan oleh lembaga Silva Papua Lestari sejak tahun 2010 lalu ya Kak Ari ya. Sehingga kita juga bisa mengetahui sejauh mana dari program-program kerja yang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana dukungan dari pemerintah
dan tentunya juga terhadap masyarakat lokal sebagai wilayah yang didampingi oleh Silva Papua Lestari. Ya, baik Nona dan good people semuanya, senang sekali hari ini saya bisa dikunjungi untuk sekedar berbagi cerita tentang perkumpulan Silva Papua Lestari. Jadi Silva Papua Lestari ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu hutan Papua yang lestari, kurang lebih seperti begitu. Jadi kenapa sampai ada Silva Papua Lestari? Jadi saya sebenarnya pada tahun 2000, sebelum tahun 2010 itu saya berada di Manokwari di Provinsi Papua Barat dan bekerja di sana juga di bidang yang sama, yaitu di konservasi. Nah, kemudian pada tahun 2010 saya mungkin dipanggil pulang. Merauke panggil pulang. Merauke panggil pulang. Jadi ibaratnya begitu, saya dipanggil pulang untuk juga coba mengembangkan sebuah organisasi yang pro atau yang mendukung masyarakat hukum adat yang ada di selatan Papua, sekaligus juga membantu mereka untuk menjaga apa yang menjadi hak-hak mereka. Gitu. Artinya saya diminta untuk datang dan membantu orang tua kita yang memerlukan bantuan kami, kurang lebih seperti begitu. Nah, kebetulan waktu itu saya datang, saya sendiri. Saya dibantu oleh teman-teman saya dari Rainforest Foundation Norwegia. Jadi saya dibantu oleh teman-teman dari Rainforest Foundation Norwegia. Mereka mendukung saya untuk membantu orang tua kita atau masyarakat adat yang ada di selatan Papua. Nah, ketika saya sampai di Merauke waktu itu, saya mencari kira-kira masyarakat atau orang tua di wilayah mana yang membutuhkan bantuan kami. Dan akhirnya waktu itu ada beberapa masukan kepada kami bahwa mungkin kita bisa ke Korowai, kemudian ke Kombai dan masyarakat Anu. Korowai, Kombai dan Anu. Tapi sebenarnya kalau melihat dari sejarah mereka harusnya mulai dari Kombai, Korowai dan Anu. Gitu ya. Jadi komunitas ini kebetulan komunitas masyarakat adat ini mereka mendiami wilayah itu terbentang dari Bovendigul, Mapi dan Asman. Sehingga memang Silva juga akhirnya bekerja dari Bovendigul, Mapi hingga ke Asman. Jadi sesuai dengan wilayah adat di mana suku-suku ini berada ya? Benar. Jadi sesuai dengan sebaran wilayah adat mereka. Jadi wilayah adat mereka itu membentang lintas kabupaten. Kabupaten. Jadi sebenarnya ada beberapa kabupaten, cuman karena keterbatasan dari kami sehingga hanya bisa menjangkau Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asman. Berarti selain 3 kabupaten ini, sebaran mereka ada di kabupaten mana lagi? Ada di Yahukimo. Yahukimo ya. Pegunungan Bintang. Dahulunya kita sampai di Yahukimo, tapi karena situasi dan topografinya yang cukup sulit, lalu kemudian jarak yang sangat jauh, sehingga memang untuk sementara kita membatasi sampai pada wilayah administrasi Bovendigul, Mapi dan Asman. Terkait populasi dari masyarakat ini, Korowai, Kombai, Anu ini sudah sempat diteliti? Ya, kita mendapati itu hampir 3.000-an lebih, 3.000-an jiwa yang ada di sana. Lalu kemudian mereka tersebar dalam kelompok-kelompok marga ya, ada lebih dari beberapa ratus marga. Saya sampai ratusan marga ratusan marga, saya tidak ingat pastinya berapa ada dalam catatan kami, tapi yang jelas itu sudah ratusan kelompok marga dan mereka masih mendiami wilayah-wilayah adat marganya masing-masing.
Jadi waktu sejak tahun 2010 sampai 2011-12 saya pergi itu, saya mengunjungi orang pada wilayah-wilayah marganya. Jadi semua masih khusus untuk orang Korowai, karena saya memang pertama masuknya ke Korowai. Di sana belum banyak kampung dan masyarakat baru mulai berinisiatif untuk membuat kampung-kampung atau membuat desa-desa. Saya kebetulan cukup terlibat di sana untuk menyaksikan bagaimana mereka mulai membangun desa-desa mereka. Lebih seperti itu. Ya, ini ada yang menarik sekali nih saat mereka berinisiatif sendiri untuk membangun desa atau kampung itu. Itu apakah tata kelolanya sesuai dengan yang seperti ada di wilayah kota ya, ataukah masih menggunakan tradisional sesuai dengan budaya mereka begitu? Ya, jadi situasinya begini Bu Nona. Jadi waktu mereka membuat desa itu memang mereka pertama yang mereka cari dukungan itu adalah dari misi gereja. Jadi mereka cari dukungan dari misi gereja. Di sana ada beberapa gereja yang memang hidup bersama mereka. Salah satunya adalah gereja GGRI, kemudian Gidi dan gereja GP, gereja Reformasi kalau saya tidak salah itu. Nah, itu yang ada di sana, dan para penginjil yang ada di sana itu bersama-sama dengan masyarakat mereka mulai membuat konsentrasi pemukiman. Mereka bangun rumah apa adanya sebisa mereka untuk mulai mengkonsentrasikan tempat mereka yang menjadi cikal bakal dari sebuah desa atau sebuah kampung. Nah, kurang lebih seperti begitu. Lalu kemudian mereka mulai mencari dukungan kepada pemerintah daerah yang ada. Kira-kira pemerintah daerah mana yang bisa menerima mereka dan membawa mereka menjadi kampung atau desa administratif. Iya, ini menarik di sini. Berarti peran gereja ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan administratif dari masyarakat ini. Benar itu Bu Nona. Jadi memang yang aktif benar-benar tinggal dengan masyarakat itu adalah para penginjil. Jadi mereka memang sejak awal berkomitmen bersama dengan masyarakat dan mendampingi masyarakat dari masa mereka mengalami transisi, dari mulai masyarakat yang masih tinggal di dusun-dusun mereka atau di wilayah marga mereka. Lalu kemudian mereka membawa mereka menuju kehidupan yang baru, di mana mereka mulai membangun pusat-pusat kampung atau pusat-pusat pemerintahan desa. Gitu. Jadi peran sentral penginjil ini sangat luar biasa kalau berbicara untuk masyarakat Kombai, Korowai maupun Anu. Iya. Kalau kita mendengar kata Korowai, Kombai, itu pasti yang terlintas dalam benak kita adalah masyarakat lokal, ya, masyarakat yang ada di wilayah Korowai, Kombai itu yang masih tinggal di tempat-tempat atau rumah-rumah yang dibangun cukup tinggi ya. Seperti itu kalau tidak salah kan pasti akan terlintas seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa digambarkan ya sejauh ini apa saja yang program-program sudah dilakukan untuk menjangkau masyarakat lokal di tiga suku ini. Tapi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu. Oke, good people, jangan kemana-mana ya. Ini ada banyak hal menarik yang bisa diceritakan oleh Kakak Christian Ari dalam pendampingannya dengan masyarakat lokal. Tetap bersama kami. Yang saya maksudkan tadi itu Kak Kris terkait ini, yang menarik itu
rumah pohon Oke. yang ada di masyarakat suku Korowai Kombay ya, itu yang sepertinya menjadi ikon. Nah, selain itu tentang yang cukup menarik ini skema hutan adat yang dikembangkan oleh Silva Papua itu seperti apa? Nah, ya. Jadi rumah pohon, rumah tinggi itu adalah identitas, ya, identitas dari masyarakat hukum adat Kombay maupun Korowai. Jadi saya kira kalau kita ke tempat mereka, kita ke dusun-dusun, pasti kita akan menemukan itu. Dan masih sampai sekarang masih cukup banyak. Masih ada sampai sekarang. Jadi ada pola ketika mereka memutuskan berkampung, masyarakat sudah membangun desa mereka, tapi tadi bahwa kampung belum mampu menjawab soal sumber makanan. Jadi wilayah marga mereka lah yang menjawab itu. Jadi mereka punya semacam sistem yang bagaimana waktu-waktu tertentu, jumlah hari, bulan tertentu mereka akan ada di desa, di kampung. Tapi ada waktu atau bulan tertentu mereka harus ke dusun mereka untuk mengumpulkan makanan. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang menarik memang bahwa orang atau masyarakat hukum adat Kombay, Korowai dan Anu ini kehidupan mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan hutan yang ada dalam wilayah mereka, dalam wilayah adat mereka. Kenapa demikian? Karena seperti saya jelaskan di awal, hutan itu menjadi segala sumber bagi mereka, artinya sebagai makanan, obat-obatan, tempat tinggal bahkan ada di situ. Jadi hutan itu sangat berharga bagi mereka. Nah, terkait dengan tadi identitas dan budaya mereka, bahwa itu tidak bisa dipisahkan dengan hutan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, pada saat untuk khusus di masyarakat tersebut ya, Kak Kris, itu mereka masih dominan untuk mengolah sagu juga atau umbi-umbian? Oh iya. Jadi sagu itu menjadi makanan pokok ya. Sagu jadi untuk sebagian masyarakat yang ada di Kombay dan sebagian Korowai itu ada yang makan sagu dan sebagian besar makan sagu yang diambil dari hutan-hutan di sekitar mereka. Lalu kemudian sebagiannya yang sudah mendekati ke pegunungan itu sudah variasi. Ada yang ubi, pisang dan sedikit sagu. Jadi ada sedikit variasi. Kalau kita berkunjung ke wilayah-wilayah yang agak ke dataran, ke wilayah selatan ini, kita akan menjumpai masyarakat yang memang konsumsi sagu, pisang ya. Tapi kalau sudah agak sedikit ke daerah pegunungan, kita akan menjumpai mereka pisang, ubi dan sedikit sagu. Mungkin kalau bicara tentang sagu, dan ini masih merupakan bahan pokok mereka. Nah, berarti yang harus terus dijaga dan diselamatkan adalah wilayah-wilayah yang potensial tumbuhnya pohon sagu untuk tidak diganggu kan? Nah, apakah ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga wilayah hutan sagu? Jadi kalau kita bertanya kepada masyarakat Kombay, Korowai dan Anu, apa kepentingan mereka terhadap wilayah dan hutan mereka? Tentu kita pasti akan mendapatkan jawaban bahwa kami ingin hutan kami dijaga, kami ingin wilayah tanah kami dilindungi. Kita akan sering mendengarkan itu dari mereka, sehingga timbul pemikiran bagaimana cara menolong mereka untuk niat mereka, harapan mereka ini bisa terwujud. Sehingga akhirnya Silva Papua Lestari mengambil keputusan untuk kita akan membantu masyarakat hukum adat Kombay, Korowai dan Anu untuk melindungi hutan dan tanah mereka. Kenapa harus kita bantu? Karena memang seperti saya jelaskan sekali lagi, hutan tanah itu menjadi sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, lalu bagaimana caranya? Kebetulan melalui program
reforma agraria dan perhutanan sosial yang menjadi program prioritas di pemerintahan Pak Jokowi ini membawa angin segar bagi masyarakat adat, masyarakat hukum adat di Papua yang memang punya komitmen yang kuat untuk memproteksi hutan dan tanahnya begitu melalui program yang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini KLHK dan ATR BPN. Nah, Silpa Papua sebenarnya membantu masyarakat menyiapkan syarat-syarat untuk bagaimana mereka bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan hutan adat bagi mereka, dan juga tadi redistribusi tanah kepada mereka. Nah, tapi karena memang desanya banyak dan banyak variasi, untuk saat ini Silpa lebih fokus kepada mendorong penetapan hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat Kombai, Korowai, dan An. Apakah ini yang termasuk di skema hutan adat ini? Ya, itulah yang masuk dalam skema hutan adat. Nah, memang beberapa syarat-syarat penting yang harus dipersiapkan, salah satunya ya masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja bersama untuk membuat peraturan daerah atau produk hukum daerah tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti itu. Dan beberapa kabupaten sementara sedang mengerjakan. Yang sudah selesai itu Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat sudah punya Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan haknya. Wah, ini menarik. Berarti satu kemajuan juga untuk Silpa Papua ya. Nah, Kak Kris, ini menarik di sini kan sebaran dari masyarakat hukum adat ini ada di wilayah yang tadi sudah disebutkan ya, Kabupaten Asmat, Bovendigul, dan Kabupaten Mapi. Nah, upaya Silpa Papua Lestari dalam melakukan engagementnya dengan masing-masing pihak pemerintah daerah sejauh ini, apakah ada kesulitan atau ada tantangan, artinya untuk bisa juga mengakomodir tadi dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang membantu melindungi masyarakat? Karena tadi sudah diceritakan berarti di Asmat sudah ada perda yang melindungi. Nah, untuk kabupaten lainnya bagaimana? Ya, jadi selain Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul saat ini sedang berproses nih. Oh, berarti masih dalam on proses? Ya, sedang dalam proses. Datangnya dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten. Nah, mereka sudah pada tahap mempersiapkan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk membuat draft ranperda mereka menjadi baik dan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat atau para pihak yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dan saya kira ya namanya sebuah perjuangan ya, pasti ada banyak tantangan. Tantangan itu datang adalah dari mungkin orang selalu bertanya, perda ini pentingnya apa sih? Nah, itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Tapi mungkin pada saat momentum ini, Bu Nona, saya perlu klarifikasi bahwa perda ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini merupakan amanat dari Undang-Undang Otsus, amanat dari Undang-Undang Dasar dulu, amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah atau negara itu mengakui keberadaan masyarakat hukum adat ya, selama mereka masih ada. Lalu kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Otsus, baik versi 1 maupun yang sekarang baru ditetapkan, itu juga masih berbicara tentang keberadaan masyarakat hukum adat di Papua. Nah, turunannya itulah sudah ada peraturan Perdasus yang memerintahkan kepada daerah untuk segera membuat produk hukum tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, dengan yang sudah berjalan ini, saya kira pemerintah Kabupaten Asmat sudah merespon itu, mereka sudah membuat perdanya, dan bukan hanya pemerintah Kabupaten Asmat, karena perda ini kan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi Papua. Di dalamnya ada berbagai SKPD, misalnya ada pemberdayaan masyarakat kampung dan orang asli Papua itu, kemudian ada lingkungan hidup, ya, ada biro hukum di provinsi, lalu kemudian di kabupaten itu ada dinas lingkungan hidup kabupaten maupun dinas pariwisata, ya,
pemberdayaan masyarakat kampung juga, itu semuanya saling terkait. Kenapa? Karena mereka itu punya program yang membutuhkan produk hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seperti itu. Jadi Perda ini penting. Perda ini juga penting mendorong program-program pemerintah pusat. Misalnya saat ini ada program dari KLHK tentang perhutanan sosial. Lalu ada program dari Kemendes, Kementerian Desa tentang desa-desa adat. Lalu ada juga mungkin kepentingan dari investasi, misalnya soal bagaimana mendapatkan kejelasan status hak terhadap tanah, ya, terhadap hutan, itu juga menjadi penting. Jadi semua kepentingan ini bisa dijawab oleh Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ini. Jadi ini penting. Lalu kemudian terakhirnya adalah kita selalu bicara orang Papua itu adalah masyarakat hukum adat, tapi secara hukumnya ini kita tidak pernah mewujudkan itu dalam sebuah produk hukum. Nah, dengan kita membuat Perda ini berarti memang secara hukum kita mengakui keberadaan mereka seperti itu. Nah, saya kira itulah penting atau urgensinya Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten-kabupaten yang ada di selatan Papua. Oke. Tadi untuk Bovendiko sudah on proses ya. Dan MAPI sendiri bagaimana? Untuk Kabupaten MAPI kita memang mempersiapkan prosesnya. Rencana kita tahun depan baru kita mulai dengan penelitian dan langkah selanjutnya. Oke, menarik sekali. Ada hal yang ingin saya tanyakan nih kalau terkait seandainya rencana PPS nanti. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini ada hal menarik nih, Kak Kris, yang saya mau tanyakan di sesi ini. Nah, terkait wacana ke depan tentang Provinsi Papua Selatan. Nah, apakah ini merupakan peluang atau ancaman bagi masyarakat hukum adat yang ada di wilayah-wilayah kabupaten yang pasti akan dimekarkan, pasti akan ada pembangunan dan sebagainya. Nah, dari kacamata Silva Papua Lestari,
Ya, ini sebenarnya kalau ditanya kacamata kami dilema, Bu Nona. Iya. Jadi apa namanya? Kalau dibilang kira-kira mana ini ancaman kah, tidakkah, Atau peluang kah? ya, peluang kah atau apa ya? Iya. Peluang iya, peluang karena ini kan roda perekonomian makin lancar ya, makin baik, Iya. dan mungkin masyarakat hukum adat akan berperan serta menyediakan produk-produk untuk bisa dipasarkan. Gitu. Harapan kita seperti itu. Kemudian mungkin dengan rentan kendali yang sudah pendek begitu, fokus pembangunan itu jadi lebih baik, Lebih fokus. lebih fokus. Misalnya kita di wilayah-wilayah kerja kita itu kan rata-rata jalan ya begitu, belum ada jalan, walaupun sudah ada jalan tapi baru digusur. Nah ini kan akhirnya menyebabkan masyarakat kita masih terisolasi. Nah mudah-mudahan dengan adanya provinsi mungkin ini bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu. Tetapi ada juga kecemasan dan kekhawatiran, bukan hanya pada kami, tapi masyarakat juga bertanya. Misalnya dengan adanya provinsi, apakah nanti hak-hak mereka untuk hidup seperti sekarang, misalnya masih tetap mempunyai hutan yang akan memberikan kontribusi makanan dan tempat yang nyaman bagi kehidupan mereka ini masih terjamin atau tidak dengan hadirnya provinsi. Nah ini juga menjadi renungan panjang bagi kita semua. Nah, jadi kenapa? Karena ya kalau provinsi hadir misalnya kan juga pasti akan butuh investasi. Nah, ada juga kecemasan nih kalau misalnya nanti investasinya masuk, apakah nanti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat nih. Nah, ini juga jadi kecemasan-kecemasan tersendiri. Nah, mudah-mudahan nanti yang punya kapasitas yang akan mendorong pemerintah provinsi nanti di Papua Selatan ini mungkin punya jawaban untuk kecemasan-kecemasan ini. Tapi harapan saya ya tadi provinsi hadir untuk mensejahterakan kita semua, terutama mensejahterakan orang Papua, orang Papua yang ada di Papua Selatan. Pemilik ini milik negeri inilah kurang lebih seperti itu. Dan tentunya pemilik wilayah adat itu sendiri ya. Nah, itu sih kalau itu bisa diwujudkan ya saya kira tidak ada masalah provinsi Papua Selatan hadir. Menurut Kak Kris ya, regulasi yang sudah ada dari pusat, kemudian yang sementara saat ini sudah ada dan yang akan ada digodok juga, apakah ini regulasi ini sudah cukup melindungi masyarakat hukum adat di wilayah Korowai Komba ini? Saya kira regulasi yang saat ini belum. Selama perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu belum jadi, saya cemas tidak ada regulasi yang mampu memproteksi mereka, begitu. Baik memproteksi hak-hak mereka ini. Tidak ada satu-satunya ya produknya kalau pemerintah daerah menggodok atau membuat perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu tidak ada harga tawar untuk itu, karena produk hukum itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk supaya ke depan tidak muncul konflik terhadap misalnya penghilangan identitas dan macam-macam seperti itu. Berarti bisa saja peluang terjadinya konflik ini juga ada potensi ya cukup besar. Ya, kalau misalnya tidak ada produk hukum daerah yang memproteksi hak-hak masyarakat hukum adat dari sekarang, kita sudah belajar dari kejadian-kejadian baik di luar tanah Papua ini maupun di dalam tanah Papua sendiri, bahkan di selatan Papua ini banyak kasus konflik-konflik itu terjadi. Nah, konflik itu bisa terjadi karena tadi tidak ada dasar hukum, semua berpijak gitu. Nah, misalnya sekarang ketika muncul konflik antara misalnya perusahaan dengan masyarakat, mengacu pada dasar hukumnya di mana? Kadang-kadang masyarakat kita kalah ketika sudah berbicara tentang misalnya sudah pegang HGU, lalu masyarakat menuntut, ya kadang-kadang harus minum pil pahit kan begitu. Nah kemudian
ya pil pahit itu kemudian akan tersimpan, lalu kemudian mengakar dan dia mengakar, terus dia bisa saja nanti setelah itu mengakar, ketika dipicu salah satu konflik atau isu dan dia akan meledak. Padahal sebenarnya ada pemicu yang terpendam ya, yang mungkin tidak terselesaikan. Nah, ini berarti apakah ini masih menjadi PR baik bagi Silva Papua maupun bagi LSM lain juga yang berkecimpung untuk hal yang sama seperti ini? Iya, saya kira PR kita semua ini, PR semua. Pemerintah daerah juga punya PR ini. Jadi Silva ya dan teman-teman yang bekerja dan masyarakat adat juga, kita semua punya PR. Nah, gimana sekarang kita serius untuk sebelum ada hal-hal luar biasa yang akan terjadi atau merubah kehidupan sosial kita, masyarakat hukum adat, minimal harus ada pelindung bagi kita. Nah, pelindungnya itu ya produk hukum, karena ini negara hukum, jadi harus ada pelindungnya. Nah, supaya dengan pelindung itulah bisa membantu kita masyarakat, misalnya masyarakat hukum adat bisa terproteksi, terlindungi, tapi juga kejelasan investasi itu menjadi jelas, begitu. Karena biasanya konflik itu timbul karena ketidakjelasan dari status terhadap hak dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya sudah diatur dalam sebuah peraturan yang baik dan menjadi kesepakatan bersama, saya kira ke depan hal-hal ini sudah bisa membantu, tidak akan membuat pemerintah pusing kepala, masyarakat pusing kepala, dan seterusnya. Artinya kalau seandainya dengan PPS ini nanti berjalan, ada wilayah-wilayah dari hukum adat masyarakat ini yang harus mungkin mereka harus berkontribusi terhadap luasan pembangunan ini. Kita harus dalam tanda petik duduk dan bicara baik-baik terkait hak dan kewajiban seperti itu. Saya kira begitu. Jadi hak-hak masyarakat itu menjadi harga mati yang harus diperhatikan ketika ada sebuah pembangunan. Karena biar bagaimanapun ada satu semboyan begini, bahwa tanah di tanah Papua ini bukan tanah kosong gitu. Ada pemiliknya, ada orang yang memiliki. Jadi apapun yang kita akan buat, kita harus menghargai itu. Artinya ya harus dibicarakan secara baik dengan yang mempunyai hak. Nah, bagaimana itu dibicarakan, dasarnya apa? Saya kira bawa dalam sebuah peraturan saja, kuncinya begitu. Iya. Nah, ini berarti yang paling penting di sini adalah komitmen dari semua pihak ya, pemerintah, masyarakat, dan bahkan pihak swasta. Artinya bagaimana tetap berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat adat yang mereka punya wilayah ini ya, Pak Kris ya. Karena untuk menghindari gesekan atau konflik yang akan terjadi karena wilayah-wilayah adat ini yang seharusnya dijaga, yang menjadi kehidupan bagi masyarakat adat ini yang sangat-sangat krusial sekali bagi masyarakat jika keberpihakan itu menjadi tidak seimbang seperti itu. Nah, Kak Kris ya, ini pasti masih banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan. Sejauh ini dukungan dari masyarakat luas terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh Silva Papua sejauh mana, termasuk juga mungkin media dan saya kira sesama teman-teman LSM juga. Ya, upaya apa yang kita lakukan ini kan tujuannya baik ya. Kita membantu semua pihak. Jadi membantu pemerintah, membantu masyarakat luas. Gitu. Jadi kalau dukungan sudah pasti kita banyak dapat dukungan. Baik itu dari masyarakat yang kita dampingi, masyarakat Kumbai Korowai maupun masyarakat umum. Karena saya ingat beberapa momentum ketika kita memasarkan produk mama-mama Papua, mama-mama Kumbai dan Korowai,
itu banyak diminati oleh. Iya, mungkin salah satunya ini ya. Iya. Ini masuk dalam UMKM binaan dari Silva Papua. Iya, ini bagaimana respon dari masyarakat lokal sendiri? Ya, jadi kita banyak yang pesan. Jadi ada beberapa ibu ya yang datang membeli, kemudian ada beberapa teman-teman dari luar juga yang memesan. Ini asli nih, ini dari masyarakat sendiri, ya, lokal itu sendiri. Masyarakat yang buat anyaman ya. Iya, oke. Ini kan tidak kalah ya sama produk yang mungkin dari luar ya. Iya, benar. Terkait skill untuk menganyam ini, apakah ada orang yang khusus mengajar mereka ataukah ini otodidak? Tidak. Kalau yang terkait anyaman begini, ini mereka dulunya ada beberapa masyarakat yang memang dilatih, fasilitasi untuk dilatih, lalu kemudian mereka pulang ke desa mereka, lalu mereka mengajarkan ini kepada masyarakat dan terutama kepada kelompok perempuan. Jadi perempuan lah yang paling pandai sebenarnya mengerjakan. Ini perempuan yang mengerjakan ya. Ya. Coba mungkin bisa di zoom ya. ini rapi sekali ya. Tidak kalah seperti mungkin yang produk Jogja atau Bali seperti itu ya. Ini cukup luar biasa dan ini kan dari alam ya, dari hutan sekitar mereka. Mama-mama atau kelompok perempuan ini mereka ambil lalu kemudian mencoba menciptakan menjadi sebuah produk. Selain ini juga ada produk yang lain. Ngomong-ngomong, waktu pelaksanaan PON ke-20 lalu cukup laris juga. Ya, laris manis lah. Laris manis ya, jadi ada dampak juga ya. Ya. Oke. Bisa kan nanti kelompok mama-mama ini bagaimana dilatih juga untuk menggunakan internet ya, untuk memasarkan juga kemasannya dipasarkan melalui internet. Ya, tujuan jangka panjang kita ke sana, Bu Nona. Jadi memang Silva saat ini membantu merintis UMKM. Kita beri nama UMKM Mitra Mama Papua. Sebenarnya pemiliknya adalah kelompok-kelompok perempuan itu. Jadi nanti mimpi kita ke depannya setelah kita bantu manajemennya, kita bantu modalnya, kita bantu sistemnya, ini akan kita serahkan ke mereka. Akan kita serahkan mereka nanti yang sebagai pelaku. Karena memang sekarang mereka sebenarnya pelaku, hanya Silva itu membantu manajemennya. Jadi harapan kalau mereka sudah jalan dan mereka sudah terbiasa, mereka jalankan sendiri. Ya, dan ini kan diambil dari hutan mereka sendiri ya, jadi ada sustainable juga ya, artinya ada dampak ekonomi juga untuk mereka. Selain itu juga skill untuk mengolah sumber daya alam yang ada menjadi benda-benda yang ekonomis dan bisa menghasilkan. Kak Kris, nanti kapan-kapan ya kita diajak ke lapangan ya, karena banyak sekali hal menarik ini bisa digali nih di Silva Papua Lestari. Saya sebenarnya tertarik mau mengajak Noken Show nanti mengunjungi pusat kerajinan kita itu di Bovendigul. Itu ada pusat kerajinan rotan, anyam-anyaman, bisa mengunjungi ke sana itu. Kemudian juga kita punya pusat pendidikan dan latihan. Jadi ada masyarakat yang bekerja di kebun kita yang belajar tentang bisnis pertanian. Bisnis pertanian disimpan dulu ya Kak Kris ya, karena nanti berseri ini karena sangat menarik. Oke, di akhir perbincangan kita yang sangat menarik ini, good people, kira-kira hal apa yang mau disampaikan oleh Kak Kris ya buat masyarakat ini terkait dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh Silva Papua Lestari mendampingi masyarakat Korowai Kotai? Ya, harapan saya masyarakat di selatan Papua, mari kita membangun dengan menjaga kelestarian hutan kita. Karena kenapa? Karena pembangunan itu tidak salah, tetapi kita juga harus punya kewajiban untuk memperkecil resiko-resiko yang akan kita alami. Salah satunya saat ini yang sudah ada di depan mata kita adalah pemanasan global. Mari kita membuat pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang memang memperhatikan lingkungan kita, sehingga ya tadi kita semua memperoleh kehidupan yang baik
di selatan Papua ini. Kita hidup mempunyai udara yang segar, kita terhindar dari banjir dan bencana alam. Ya, mimpi kita semua adalah ke situ. Tapi kita juga punya pembangunan yang maju pesat, yang menguntungkan kita semua, termasuk masyarakat adat kita. Itu sih dari saya mungkin. Oke, good people, demikian bincang-bincang kami dengan sosok Direktur Silva Papua Lestari, Bapak Christian Ari. Terima kasih, kita sudah bisa berbincang-bincang sesuatu yang sangat bermanfaat demi kelangsungan hidup kita sebagai manusia dengan lingkungan yang baik, dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa bisa menjaganya. Saya Winona dan kerabat kerja, kami undur diri. Terima kasih, salam lestari ya. Salam lestari. Salam lestari.